Uji ekstrak beluntas dan sirih terhadap aktivitas antibakteri. Daun sirih banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti obat pembersih mata, menghilangkan bau badan, mimisan, sariawan, pendarahan gusi, batu, bronkitis, keputihan, dan obat kulit sebagai perawatan untuk kecantikan atau kehalusan kulit. Rebusan daun sirih berkhasiat dapat menghilangkan bau mulut dengan cara dikumur-kumur karena mengandung antiseptik antibakteri. Pemanfaatan rebusan dan ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri alami mempunyai keuntungan. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut memiliki senyawa alami yang lebih aman dibandingkan penggunaan obat yang mengandung bahan sintetik. Selanjutnya, beluntas. Beluntas merupakan salah satu tanaman dari suku Asteraceae yang mengandung senyawa bioaktif metabolit sekunder. Senyawa tersebut antara lain tanin, alkaloid, flavonoid, dan saponin. Beluntas juga mengandung minyak atsiri yang berpotensi sebagai antibakteri. Tujuan percobaan: mahasiswa menguasai prinsip keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan eksperimen uji ekstrak daun beluntas dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu cawan Petri, sterilisator, panci, kompor, pisau, neraca analitik, ayakan, pengaduk, plastik wrap, kertas, pipet tetes, gelas beker, pipa kaca L, kawat OC, dan inkubator. Bahan yang digunakan terdiri dari alkohol 70%, umbi ganyong, aquades, gula putih, agar-agar, ekstrak daun sirih dan juga ekstrak daun beluntas. Prosedur percobaan. Pakailah pakaian lengkap praktikum, memakai masker dan sarung tangan. Kemudian, tempat praktikum disterilkan dengan menyemprotkan alkohol 70%. Kemudian, lapisi cawan Petri menggunakan kertas steril, lalu sterilkan cawan Petri menggunakan sterilisator. Siapkan umbi ganyong, lalu bersihkan dengan cara mencucinya, kemudian dipotong-potong lalu timbang. Didihkan potongan umbi ganyong dalam panci berisi air hingga menjadi lunak. Saring air rebusannya, kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi 2,5 liter. Tambahkan gula putih sebanyak 7 gram dan agar-agar sebanyak 35 gram ke dalam air rebusan, kemudian didihkan kembali campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuangkan campuran ke dalam sepertiga volume cawan Petri yang sudah disterilisasi. Lakukan cara yang sama pada ke-6 cawan Petri lainnya, kemudian dinginkan, lalu tutup dan lakban transparan, kemudian bungkus dengan kertas steril lalu simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Pakailah pakaian lengkap praktikum, memakai masker dan sarung tangan, kemudian sterilkan tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol 70%. Selanjutnya, siapkan larutan ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Begitupun dengan larutan ekstrak daun sirih. Kemudian keluarkan media dari penyimpanan 4 derajat Celcius, lalu jadikan media pertama sebagai kontrol dan media lainnya ditetesi dengan ekstrak daun sirih dan daun beluntas dengan konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Berikut ini merupakan langkah-langkah mentetesi media dengan ekstrak daun beluntas atau daun sirih dengan masing-masing konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Kemudian ratakan permukaan media dengan pipa kaca L. Setelah merata, diamkan dulu sampai tetesan ekstrak di media mengering. Setelah ekstrak pada media mengering, kemudian siapkan biakan bakteri yang akan digunakan. Tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyundut menggunakan kawat OC.
Apabila telah selesai, segera tutup cawan Petri yang sudah berisi biakan, lalu dilakban transparan. Selanjutnya, beri label dan bungkus dengan kertas yang steril. Setelah semua media biakan telah dibungkus dengan kertas steril, masukkan semua media biakan ke dalam inkubator, lalu inkubasi selama 24 jam. Percobaan kali ini yaitu mengenai uji ekstraksi daun beluntas dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri, pembuatan media alternatif padat dan nutrien agar untuk proses penumbuhan bakteri, di mana yang digunakan sebagai media alternatif padat atau sebagai pengganti nutrien agar yaitu air rebusan umbi ganyong dengan penambahan bubuk agar dan gula. Media ini digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Ekstrak daun beluntas dan daun sirih bersifat sebagai antibakteri karena dapat membunuh bakteri. Zat antibakteri bekerja dengan cara mengganggu sintesis dinding sel bakteri sehingga tidak tahan terhadap tekanan osmotik dari plasma dan kemudian rusak mengacaukan sintesis molekul lipoprotein dari membran plasma sehingga menjadi lebih permeable dan mengakibatkan materi-materi inti sel merambat keluar, mengganggu sintesis protein sel, mengganggu metabolisme sintesis asam nukleat dan menyubstitusi zat-zat metabolisme sel bakteri sehingga sintesis sel berhenti. Zat antibakteri pada daun beluntas terdiri dari saponin, flavonoid, tanin, dan alkaloid. Saponin adalah zat yang bekerja sebagai antibakteri di mana saponin ini dapat menjadi antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip dengan deterjen sehingga saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Rusaknya membran ini sangat mengganggu keberlangsungan hidup bakteri. Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Pada ekstrak daun sirih, adanya aktivitas daya hambat terhadap bakteri disebabkan karena ekstrak ini mengandung beberapa senyawa yang berperan penting sebagai antibakteri, di antaranya senyawa alkaloid, flavonoid, dan tanin. Alkaloid berperan sebagai antibakteri karena diduga mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Flavonoid dapat membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mempunyai integritas membran sel bakteri. Tanin memiliki aktivitas antibakteri karena dapat merusak membran sel bakteri. Senyawa astringent tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin itu sendiri. Tanin juga memiliki daya aktivitas antibakteri dengan cara mempresipitasi protein karena diduga tanin mempunyai efek yang sama dengan senyawa fenolik. Pada prosedur penumbuhan bakteri ini dilakukan persiapan masing-masing ekstrak daun beluntas dan daun sirih. Masing-masing media diolesi dengan konsentrasi ekstrak 5%, 25%, dan 50% serta media kontrol tanpa ekstrak. Ketika konsentrasi ekstrak meningkat, maka kadar bahan aktif antibakterinya semakin besar, sehingga kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin besar. Kemampuan suatu bahan antimikroba dalam menghambat maupun membunuh mikroorganisme tergantung pada konsentrasi ekstrak daun beluntas dan daun sirih yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun beluntas dan daun sirih ini positif menghambat pertumbuhan bakteri. Ini ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang tidak ada pada saat semakin kecil konsentrasi ekstrak daun sirih, namun pada ekstrak daun beluntas masih terdapat sedikit bakteri yang tumbuh. Pada percobaan dapat disimpulkan bahwasannya pada media tanpa ekstrak daun beluntas dan daun sirih itu tumbuh bakteri banyak. Pada media ekstrak daun beluntas dan daun sirih 5% tumbuh bakteri cukup banyak. Pada media ekstrak daun beluntas 25% tumbuh bakteri sedikit, dan pada media ekstrak daun beluntas dan daun sirih 50% tumbuh bakteri lebih sedikit lagi. Sedangkan pada media ekstrak daun sirih 25% dan 50% sedikit tumbuh bakteri. Diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar media, sedangkan warna keruh pada media menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Berikut merupakan struktur senyawa antibakteri yang ada di daun beluntas dan daun sirih.